Ini kenapa ada ojek? Ustazah pesan makanan? Enggak. Kau pesen ini? Enggak. Masya Allah. Ternyata pas dibuka helm, Dinda ya? Ya Allah kaget kita, iya. Aku kaget Iya, tau. kaget. Masya Allah. Gimana? Tadi kan minta ketemuan di Iya, sini ya? Iya. Ada yang mau disampaikan katanya? Iya, ada yang mau aku sampaikan. Gue waktu itu mau sempet nanya-nanya gitu, kenapa Dinda ngajakin kita ketemuan di situ, tapi Dinda kayak buru-buru gitu. Maksudnya ada yang mau disampaikan tuh apa? Iya, ada yang mau aku sampaikan, tapi nggak di sini. Oh gitu. Biar lebih Gimana? santai lagi, yuk ikut aku yuk ke rumahku. Oh iya. Aku ikut. Iya. Yaudah lah mungkin gimana ya? Ustazah naik. Ya udah. Motor nggak apa-apa nih Ustazah. Nggak apa-apa. Jadi aku ikut Serius? kamu ya? Iya. Kamu nggak mau dia mau sampai di sini? Enggak. Oh ya udah. Kalau Oke, gitu. aku. Nah, aku sama tim Ya ya udah. berarti ya. Oke, Usul ya? baik. Oke, Yuk. nanti kita ikutin ya. Ya, oke. Oke. Ayo kita ikutin nih. Yuk. Gue sempet kebingungan juga di jalan. Kenapa Dinda tiba-tiba ngajak ketemu, terus ngajakin kita pergi ke suatu tempat. Dinda ngajakin ke rumahnya. Sampailah kita di rumahnya Dinda. Gue masih belum tahu kita mau ngapain. Akhirnya kita disuruh masuk ke rumahnya Dinda. Ya beginilah Ustazah, Mas, keadaan rumahku. Iya, jadi kita kan tadi juga agak kaget sih sebenarnya dapat info dari Kak Dinda ngajak janjian ketemu. Biasanya kita yang nyamperin. Iya. Tadi kan ada inisiatif dari Kak Dinda ngajakin ketemu, terus ngajakin ke rumahnya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, tadi kan katanya ada yang mau disampaikan. Kalau boleh tahu apa ya? Iya, aku mau sampaikan sebenarnya pekerjaan aku tuh ojol. Gue kaget sih, gue nggak nyangka kalau misalnya profesi yang dibilang Dinda ini ternyata dia adalah sebagai driver ojek online. Tapi di situ juga gue tetap salut sih, karena dia sebagai perempuan dia nggak malu untuk menjalankan profesi tersebut. Iya, maaf banget aku selama ini. Nggak usah minta maaf sih. Nggak apa-apa. Bikin kalian terkejut. Sebenarnya kan di profil kita udah baca juga kalau misalnya pekerjaannya itu di bidang transportasi. Iya. Itu nggak salah Ya kok. ini yang ini aku Iya. maksud itu. Iya. Terus tadi kamu bilang ada yang mau kamu ceritain? Iya, aku bohong tuh karena sepengalaman aku, laki-laki yang dekat sama aku, mereka tahu pekerjaan aku yang sekarang, mereka tuh pergi. Kamu harus yakin bahwa nggak semua laki-laki Mas Mikdad ya, bahwa pastinya kan ada juga yang menerima, dan kamu nggak usah sedih bahwa pekerjaan kamu itu pekerjaan yang baik dan kamu kuat insya Allah. Terus ada lagi yang kamu sembunyiin atau ada lagi yang mau kamu sampaikan nggak? Ada. Apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Allah. Dia siapa? Ini ponakannya. Bukan, ini sebenarnya anak aku. Gue lumayan shock sih, karena gue nggak nyangka, maksudnya di sini ternyata posisinya Dinda itu sudah pernah menikah dan punya anak. Ini anak kamu? Iya, Masya aku udah punya anak. Umurnya berapa sayang? Masya Allah, namanya Aska. Oh ya Allah. Kamu dari mana bawa ini? Dia bantu nganterin kerupuk buat dititip ke warung. Ini anakku luar biasa banget dia. Jadi itu yang mau kamu ceritain? Ya aku aku sebenarnya single parent. Anak aku perlu ayah. Karena dari lahir dia nggak punya sosok ayah. Ayahnya pergi saat dia usia 1 tahun. Kita bener-bener paham banget kondisinya, karena itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Itu mungkin qadarullah, itu adalah takdir Allah.
Jadi gue bilang sama Dinda kalau dia nggak harus sedih, dia nggak harus menyesali apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Gue coba buat support dia, gue juga bilang mungkin ini adalah kejadian yang justru bisa membuat lo semakin kuat karena siapapun yang bisa menerima kondisi Dinda seperti itu berarti adalah pasangan yang terbaik bagi dia dan juga menurut Allah. Din, kata baginda Rasulullah SAW, wa iyyakum bisidqi, wa inna sidqa yahdi ilal birri. Kata Nabi, jujur itu paling utama. Karena kalau kamu punya kejujuran, kebaikan-kebaikannya tuh akan ikut selanjutnya. Jadi kamu nggak usah khawatirin dulu. Kadang-kadang mungkin kekhawatirannya udah mendahului daripada kejujuran. Pokoknya jujur itu yang paling utama. Insya Allah kebaikan akan Allah sampaikan. Dan makasih udah dibawa ke sini. Iya, terima Jadi kasih. bisa ketemu sama Kalau Apa gitu Rasa. saya kita beliin apa dulu ya Iya, kalau kita tamu nggak diajak kayaknya kita nggak tahu. bawa Ya apa-apa nih. Allah, Masya Allah. Yaudah Jadi oke bisa kalau ketemu gitu sama- Ya, terima kasih kita pamit Kak Dinda ya. ya, kita pamit. Terima kasih atas waktunya. Adek ya, sehat-sehat ya, jaga mamanya ya. Ayo. Ayo, kalau gitu kita pamit ya Kak Dinda ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, hari selanjutnya saatnya kita menemui Fatia. Gue udah janjian sama Fatia dan kita akan bertemu di sebuah masjid. Saat kita datang ke sana, gue sama Ustazah Nada datang, ternyata Fatia sedang ada pengajian, makanya kita tunggu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ganggu ya? Boleh bicara deh. Oh iya, Ibu ya. Oke. Maaf ya mengganggu. Tapi nggak nunggu berapa lama, akhirnya Fatia bisa menemui kita dan kita sempat ngobrol sedikit-sedikit. Oke, Kak Fatia. Iya. Jadi ini tuh sebenarnya kedatangan kita ke sini ini permintaan dari sahabat taruh kita yaitu Amar. Dia pengen tahu, dia kepo sebenarnya, pengen menggali lebih dalam nih. Kesini sama siapa tadi? Kesini sama Mama nanti juga datang. Oh ada? di Ada. sini? Mama. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu nanti mungkin sekalian kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi ada juga yang mau aku sampaikan sih sebenarnya untuk Amarnya, karena aku ada kekurangan juga, biar Amarnya juga tahu atas kekurangan aku, karena aku mencari orang yang mencintai aku apa adanya karena Allah dan menerima kekurangan aku, tidak meninggalkan aku seperti itu. Iya. Tapi lagi-lagi nih, gue mulai deg-degan lagi karena di situ Fatia bilang kalau ada yang ingin disampaikan ke gue sama tim. Ada satu yang harus saya sih sebenarnya nggak tega ya mau menceritakan. Sebenarnya ada yang harus dijelaskan, yang harus diperlu Ustazah dan Mas diketahui. Sebenarnya anak saya sudah pernah operasi dan indung telurnya sudah diangkat, Bu Ustazah. Memang sih dokter tidak memvonis Fatia itu tidak bisa hamil. Tapi kan tidak sama seperti wanita lainnya. Gue juga sedih banget sih sebenarnya karena ini sebenarnya adalah hal yang lumayan privacy, tapi ibunya dengan besar hati mau jujur sama kita menceritakan tentang kondisi anaknya. Jadi di sini kondisinya Fatia itu memiliki penyakit yang pada akhirnya harus terpaksa ada pengangkatan ovarium
yang membuatnya memiliki potensi untuk susah memiliki anak? Saya hanya itu aja yang saya sedihkan Bu Ustadz. Semoga calon suaminya itu bisa menerima anak saya Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. dengan kondisi seperti ini. Iya. Alhamdulillah, udah lega kan sekarang ya, insya Allah. Dan yang harus diyakinin bahwa semuanya itu atas kehendak daripada Allah. Ya, sakit dari Allah, punya anak dari Allah, jodoh dari Allah. Asal kita yakin sama Allah, nggak pernah putus doa, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Ya, dan satu hal lagi yang harus diyakini, wanita yang soleha pasti akan mendapatkan calon suami yang soleh. Itu yang harus diyakinin. Dan itu bukan kekurangan kok. Sekali lagi itu bukan kekurangan. Insya Allah di mata Allah yang dinilai adalah ketakwaan kita. Semakin dekat sama Allah, Allah akan kirimkan orang-orang terbaik. Bukan hanya teman-teman yang tadi kan banyak tuh, Masya Allah teman-teman soleha semuanya. Insya Allah juga jodoh terbaik buat teman hidup dunia akhirat, Insya Allah. Hari selanjutnya, hari yang buat gue berat karena gue harus menyampaikan sebuah fakta yang gue nggak tahu Amar sendiri bisa menerimanya atau enggak. Jadi kita udah janjian sama Amar ketemuan di suatu tempat. Oke Bro Amar, oh ya sebelumnya perkenalkan dulu, ini adalah Ustadz Janada. Jadi Ustadz Janada ini yang kemarin membantu kita semua dan tim untuk menggali informasi seperti apa yang lo minta kemarin kan, pengen tahu lebih dalam mengenai dua kandidat yang sudah lo pilih. Dari keduanya kita sudah mendapatkan informasi nih masing-masing. Informasi gimana tuh? Nah makanya gue sekarang tanya dulu sama lo mau kita sampaikan berita dari Dinda atau dari Fatia dulu nih? Kayaknya Dinda dulu ya, kayaknya ya. Jadi kemarin itu kita sudah menggali informasi dan kebetulan Dinda sendiri yang minta kita buat ketemu nih. Alhamdulillah nih. Dinda inisiatif buat ngajakin ketemu. Jadi seperti apa yang sudah tertera di profilnya Dinda, dia kan bekerja di bidang transportasi. Iya, di bidang transportasi. Jadi setelah kemarin kita ketemu, kita kebetulan kan Dinda yang ngajakin ketemu, dia menjelaskan juga bahwa profesinya ini dia adalah sebagai driver ojek online. Hah? Ojek online? Iya, ya mungkin buat lo agak kaget karena dia seorang perempuan kan. Iya, seorang perempuan untuk narik ojek online kan harusnya. Iya, pekerjaan berat ya. Iya, dan satu lagi ada informasi yang perlu kita sampaikan. Jadi ada dua nih. Iya, jadi pas kita kemarin ketemu kita gali informasi. Oke. Ada satu informasi lagi yang memang gue sebenarnya agak berat juga ngasih nggak apa-apa, santai aja. Iya, santai aja, santai. Ini masih disampaikan juga soalnya kan? Iya ya, Ustazah ya. Insyaallah, bismillah. Jadi Dinda itu sebetulnya dia sebelumnya sudah pernah menikah, Bro. Hah? Udah pernah nikah? Iya, jadi dia sudah pernah menikah. Ntar lo. Udah pernah nikah ya berarti ya posisinya? Sudah pernah menikah, tapi sekarang sudah ya pernikahannya bisa dibilang mohon maaf gagal. Oke. Sekarang dia sebagai seorang single parent. Jadi dia sudah punya anak juga. Udah punya anak? Gue bisa ngelihat ekspresinya Amar tuh shock banget di saat dia mendapati informasi bahwa Dinda sudah pernah menikah dan punya anak. Jadi ini memang di luar ekspektasi kita juga nggak tahu karena memang tidak ada informasi itu sebelumnya saat Dinda daftar ke tim Tak Kenal Maka Ta'aruf. Jadi kita juga lumayan kaget. Tapi ya ini adalah hal yang harus kita sampaikan. Oke. Jadi mudah-mudahan lo bisa menanggapinya dengan dewasa dan tetap pasti itu objektif Ya, dalam menilai. Ini sebagai pertimbangan aja. Oke, mungkin dari gua untuk menyampaikan informasi Dinda itu aja yang perlu gua sampaikan. Ah, kalau si Fatia ya. itu biar saya itu persilakan untuk Ustazah Nada, silakan Gimana Ustazah. Ustazah? Bismillah, alhamdulillah sih ya. Kemarin ketika ketemu dan saya memang datang ke tempat aktivitasnya dan Masya Allah saya lihat Fatia ini tuh solehah banget lah gitu ya. Artinya tuh saya temuin tuh di tempat pengajian.
di tempat pengajian yang kumpul sama teman-temannya dan sedang ada kajian itu kan Masya Allah ya. Masya Allah, itu Masya tempat Allah. yang baik gitu ya. Baik banget. Terus juga saya ngelihat dari orangnya juga sopan, kemudian juga sangat santun dan saya ketemu sama ibunya loh. Saya ketemu langsung sama ngobrol ibunya. langsung ya. Ya, dan ada hal sih sebenarnya yang juga mau disampaikan dan memang harus disampaikan juga kali ya Mas Disampaikan Nidit ya. walaupun- Ya Allah Waduh, Bismillah ada ya. lagi aja nih. Ya, Iya. Masya Allah. Jadi memang sedikit berpengaruh nih, karena memang Oke. Fathia sakitnya ini cukup serius. Tapi jangan sedih dulu, ya. Memang Jadi apa ya? Sekalian. ovarium, yang memang kalau perempuan itu kan harus ada kesempurnaan ovarium Iya. untuk memiliki anak. Oke. Nah, Fathia ini sakitnya, mohon maaf, ovarium itu cuma satu. Hah? Pokoknya lu jangan buru-buru, kita sama sekali nggak pernah memaksa lo untuk memilih sekarang ataupun misalnya nanti saat lo sudah berusaha berikhtiar mempertimbangkan, lo juga sepertinya harus diskusi dulu sama orang tua. Kita bakal nunggu sampai nantinya Oke. kita insya Allah akan Ya. bimbing terus, akan Siap. kawal Ya. terus. Iya. Semangat terus. Jangan lupa Bismillah, istighfar minta bismillah. sama Allah. Ah, betul. Amin ya Allah. Dan akhirnya gue meminta kepada host dan tim untuk berpikir karena pada saat itu gue agak bisa mikir banget gitu kan. Karena ini pilihan yang berat banget menurut gue.